Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita sekarang sedang menghadapi para termul yang berusaha untuk menembak siapapun yang bisa mereka tembak dengan peluru apapun, kapanpun mereka bisa begitu. Itu yang sedang kita saksikan sekarang, dan ini adalah tindakan desperate ya. Saya sudah lama tidak mengatakan istilah itu, desperate measure. Ini adalah sebuah tindakan orang yang sedang putus asa, punya senjata, punya pistol begitu, sudah tidak tahu kemana harus mengarahkan karena sebentar lagi dia mati, terlalu banyak musuh begitu. Akhirnya dia tembakan saja kemana saja dia bisa. Masalahnya ya, masalahnya tindakan seperti itu bisa mengakibatkan friendly fire, bisa mengakibatkan musuh itu terkena peluru teman ya. Peluru kita itu mengenai teman sendiri. Dan inilah yang sedang diperlihatkan oleh para termul. Mereka itu sedang banyak sekali friendly fire, sehingga tatkala mereka itu ingin menyerang seseorang, dalam hal ini misalkan kemarin ya menyerang Refli Harun dan Dr. Tifa, yang kena getahnya kan malah si Farhad Abbas. Kemudian sekarang ini permasalahan Yusuf Kala yang pernah berbicara di Masjid UGM lagi ke bawah-bawah ya. Jangan tanya kenapa. Yang berbicara di Masjid UGM tentang resolusi konflik. Permasalahannya itu kemudian malah dibawa-bawa ke dalam permasalahan penistaan agama. Nah, ini sebetulnya kalau kita berbicara ranah agama di dalam politik di Indonesia, saya katakan di Indonesia karena memang ini terkhusus di Indonesia, dengan iklim politik yang menekankan terhadap toleransi, ini akan sulit membawa agama itu, sulit sekali, karena pada akhirnya satu ya, masyarakat kita ini tidak mengetahui teologinya masing-masing, apalagi untuk mengetahui teologi agama yang lain. Orang Islam itu sudah tidak mengetahui teologi, usuluddinnya sudah tidak paham, sudah tidak tahu. Orang Kristen pun saya berani jamin ini sudah tidak tahu teologi mereka sendiri. Mayoritas, saya tidak akan semuanya. Bahkan di Islam, para ustadznya pun, jangankan orang awam, para ustadznya pun sudah tidak tahu usuluddin, apalagi awamnya. Di Kristen pun saya bisa jamin demikian. Makanya ada istilah Kristen KTP. Saya itu pertama kali mendengar istilah itu bukan istilah Islam KTP justru ya. Pertama kali mendengar itu istilah itu Kristen KTP. Dulu sekali waktu lagi SD ya, dengar acara di RCTI kalau tidak salah waktu itu tentang mau Natal. Kemudian ada ada drama. Di situ dikatakan Kristen KTP, dinyanyiin begitu ya, drama musikal. Saya tanya, apa Kristen KTP begitu. Ternyata ya itu. Baru kesini saya dengar istilah Islam KTP. Nah, jadi masalah ini bahwa umat Kristiani secara umum tidak mengetahui teologinya sendiri, sebagaimana nanti akan kita saksikan. Umat Islam pun demikian. Jangankan awamnya, ustadznya pun sudah tidak tahu. Ini mengakibatkan bahwa perbincangan agama di halayak umum itu akhirnya tidak masuk ke dalam substansi permasalahan, yaitu perbedaan teologis. Dan toleransi pun ini pada akhirnya kan adanya di dalam toleransi beribadat begitu. Memang yang namanya teologi itu tidak bisa toleransi. Kamu itu mau benar, ya benar, mau salah, ya salah. Cuman itu bukan konsumsi orang-orang awam. Karena mereka itu bukan mendengarkan perdebatan seharusnya, tapi mempelajari dulu. Setelah itu baru berdebat. Nah, dan ini nampak sekali di hadapan kita sekarang. Bagaimana pada akhirnya pernyataan Yusuf Kala ini akan banyak sekali dibenarkan oleh orang yang tidak tahu terhadap teologi mereka sendiri, dan ini akan menjadi senjata bagi para termul untuk menumbangkan Yusuf Kala dengan tuduhan penistaan agama. Cuman tatkala kita yang belajar teologi itu mendengar pernyataan para termul di dalam menjatuhkan Yusuf Kala, kita tertawa. Inilah yang saya maksud, pelurunya itu kena ke mereka sendiri. Nah, ini di channel Opini Alvin ada 2 video bagus ya. Tadinya saya mau mereaksi yang pendetanya berbicara, cuman panjang sekali berbicaranya, itu 22 menit tetapi banyak fillernya. Tapi itu sangat positif dalam pengertian bahwa ini adalah sebuah sebuah kebiasaan.
sebuah kebiasaan yang harus dibiasakan oleh umat-umat Nasrani. Misalkan para pendetanya itu mengomentari politik di Indonesia, itu harus dibiasakan dan itu sangat bagus. Disclaimer, saya bukan berarti meridhoi kekafiran, bukan, karena di sini saya bukan berbicara tentang teologi per se begitu ya, tetapi sedang berbicara mengenai bagaimana seharusnya umat beragama itu mengetahui teologi mereka sendiri, dan tatkala ini menjadi perbincangan di hadapan publik, ini akan menjadi perbincangan yang kaya begitu, yang rich, yang banyak sekali manfaatnya, kata orang sekarang daging semua. Nah, itu berkata dengan frontal sekali. Wah, apa yang dikatakan oleh siapa nanti si penuntutnya itu, sinaga itu, siapa yang namanya ya? Saya lupa. Itu adalah perkataan bodoh. Termasuk di dalamnya di sini adalah Ade Armando dan kawan-kawannya yang berusaha untuk nembak Pak Yusuf Kalla, tapi ternyata nggak kena ya. Ini kita akan langsung saksikan saja dulu video dari Opini Alvin. Silahkan nanti lihat ke channelnya sendiri. Kalau ini tidak lengkap begini, insya Allah ini tidak akan selesai ya, karena panjang. Kita saksikan dulu nih. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Belum apa-apa dalam kan? cara pandang dia mengenai non-Islam. Ya. Nah, saya melihat satu video tangkapan dari Cokro TV, saudara, tentang pernyataan Yusuf Kalla. Hari ini, Oke, berarti kita ada akan dua bahas pendeta sebuah ya. fakta yang cukup mengerikan. Ketika sebuah video dipenggal tanpa menyertakan narasi lengkapnya, sukses dijual dan itu dimakan habis oleh netizen yang malas mencari kebenaran dari fakta yang sebenarnya. Ya, setelah gagal menyeret Yusuf Kalla yang disebut-sebut sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi, kini penggiringan opini diubah ke arah agama. Sebuah video lama Yusuf Kalla dipenggal dan diangkat kembali, hanya demi menjatuhkan martabat mantan wakil presiden 2 periode ini. Dan beberapa video menyebut mereka mendapatkan informasi dari Cokro TV. Mari kita bongkar faktanya. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan sebuah disclaimer terlebih dahulu. Video ini dibuat semata-mata untuk menghadirkan informasi yang berimbang, agar publik dapat menilai dan membentuk pendapat secara utuh. Perlu dipahami, penyajian informasi yang sepihak, terlebih dengan memotong atau memenggal sebagian narasi, berpotensi menciptakan pemahaman baru yang justru menyimpang dari konteks aslinya. Hal seperti ini tentu dapat menyesatkan publik. Oleh karena itu, mari kita perhatikan beberapa cuplikan berikut yang terlihat telah terlepas dari konteks sebenarnya dalam keseluruhan ceramah Yusuf Kalla. Beredar potongan video di media sosial dalam tanggapan terhadap perang Iran, Israel, Amerika. Maka Bapak Yusuf Kalla mengutip dan mengucapkan bahwa Islam maupun Kristen sering ribut, tidak bisa akur karena antara Islam dan Kristen masing-masing saling mengajarkan membunuh orang yang berbeda agama, dan itu disebut sebagai. Jadi Yusuf Kalla berkata di depan publik bahwa Kristen mengajarkan kalau menewaskan orang atau mematikan orang berarti syahid. Dan supaya lebih jelas, dia berkata Kristen berpikir kalau bunuh orang Islam maka akan mati syahid. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Apa yang Sebentar ya, ini mumpung ada masuk dulu nih. Ini kan yang digoreng perkataan ini tuh. Orang Kristen kalau bunuh Islam syahid. Orang Islam pun kalau bunuh Kristen syahid. Nih ya, supaya kedepannya kita mudah menerima informasinya, Yusuf Kalla ini berbicara demikian bukan atas tatanan teologis, tetapi atas tatanan sosial yang terjadi di wilayah konflik. Itu yang diambil oleh Yusuf Kalla itu. Yang mana pada akhirnya pernyataan Yusuf Kalla ini kalau dilihat dari segi teologis, dua-duanya salah. Islam itu tidak melulu tatkala membunuh orang Kristen misalkan, dia dianggap syahid, ngebunuh kok syahid. Kemudian orang Kristen pun tidak, karena ini harus melihat kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Kristen itu, ini tolong dikoreksi ya kalau pemahaman saya salah. Di Kristen itu, di dalam perjanjian lama, Holy War itu prakteknya ada. Di dalam perjanjian baru, itu dilarang sama sekali. Secara teologis murni begitu ya. Ada beberapa ijtihad kita katakan ijtihad begitu, atau kita katakan apalah ya, keputusan berat begitu. Ada keputusan berat beberapa petinggi agama Kristen yang membolehkan perang, tetapi secara teologi itu tidak boleh mutlakon begitu, tidak boleh mutlak, kecuali berarti nggak mutlak. Cuman secara teologi demikian. Jadi kita tidak bisa membenarkan Islam bunuh Kristen mutlak itu disebut syahid, Kristen bunuh Islam dari kacamata Kristen itu pun syahid. Nggak bisa.
Nggak bisa, itu harus ada otoritasnya dulu, harus ada pertimbangan para pemuka agamanya dulu. Cuman permasalahannya Pak Yusuf Kalla di sini tidak berbicara dari kacamata teologis, tetapi berbicara dalam kacamata praktek, karena Pak Yusuf Kalla ini sering sekali masuk ke dalam wilayah konflik. Ini menurut saya seharusnya clear dari sini. Nah, cuman permasalahannya sama si Termul ini digoreng-goreng. Kita lihat lah, kita terusin lagi nih. Katakan oleh Yusuf Kalla ini jelas adalah kebohongan, fitnah, dan penistaan terhadap agama Kristen. Tidak. Jelas ya. Dan inilah bahayanya memenggal atau menanggapi penggalan video. Yang satunya mengatakan video ini adalah video tanggapan Yusuf Kalla atas perang Amerika dan Iran. Seolah menggiring opini bahwa Amerika memerangi Iran karena agama. Dan kedua, hanya mengambil dari satu kalimat tanpa konteks utuh, yang memberikan kesan seolah Yusuf Kalla sedang menyerang agama Kristen. Lalu kenapa mereka bisa mendapatkan perspektif yang keliru? Ternyata ini sumbernya. Keberapanya sih? Oh iya Mana sih, Dia yang mantan itu wapresnya. wapresnya Pak Jokowi. Ya dulu namanya kan dulu Jokowi JK gitu. Yep. Juga dia pernah jadi wapres SBY Oh iya 2 kali ya. 2 kali. Nanti mungkin kalau maju lagi 2029 jadi wapres lagi. Mau Pak. Kayaknya Oke, dia ini sekarang Iya. lagi nggak populer nih. ya, tapi baru-baru ini ada gebrakannya, Bang. Ada aja gebrakannya gitu. Sekalinya ngomong tuh aduh gitu, bikin netizen rame. Apa tuh sih? Sebenarnya ada beberapa, tapi ini aku menyebutkan satu dulu. Jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh lagi kayaknya ngisi seminar gitu, Bang, atau kayak lagi jadi pembicara Di Sebentar ya, ketahui dulu konteksnya apa, dan ketahui dulu itu sumber Yusuf Kalla berbicara itu apa, supaya tidak bias seperti ini. Ini biasa sekali. Kalau di sumbernya itu masjid Masjid kampus UGM. Kampus UGM. Di UGM. Di situ tuh lagi bahas strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional. Intinya perang Iran lah. ya. Nah, di situ Benarkah Yusuf Kalla menyampaikan itu dalam sebuah seminar dan secara khusus membahas perang Iran? Dan benarkah kalimatnya secara khusus satu mengatakan, dulu, jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran. mari kita bahas pelan-pelan. Karena bahasa ini sukses memicu kemarahan besar, bahkan tidak terkecuali dari beberapa orang yang berstatus pendeta. Sangat miris, karena wanita pembawa acara di Cokro TV ini, terdengar hanya Kristen KTP yang tidak mendalami ajaran agamanya, tapi provokasinya bisa menyesatkan banyak orang Kristen. Ini kenapa Cindy yang ditanya, karena Cindy ini Kristen. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, karena kalau misalnya ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah. Itu bahkan diperintah ke berapa ya aku lupa, itu jangan jangan membunuh, ke berapa ya aku lupa, itu jangan membunuh gitu. Terus juga ya banyak lah, intinya Tuhan tuh mengajarkan cinta kasih, terus istilahnya membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dan intinya sama sekali tidak ada itu tuh udah bikin kamu kesel bunuh gitu, enggak. Bahkan ya, ada salah satu ayat di Alkitab yang bilang kalau kamu menghunus orang dengan pedang ya intinya janganlah gitu loh, jangan membunuh. Kalau kamu membunuh seorang dengan pedang, maka Aku lupa. Sebentar ya. Sebentar, oke. Ini apa namanya? Tidak elok ya orang awam membahas permasalahan Kristen awam, kan dia itu, aku lupa. Kalau kita itu 10 larangan Tuhan lupa, itu kayak kita lupa rukun Islam sama rukun iman sama rukun ihsan begitu ya. Iman Islam ihsan itu kan kurang lebih ya, rukun iman ya ada 6, rukun Islami ada 5, ihsan kan 2 begitu. Bukan rukun itu, tapi keadaan. Ya ada berapa berarti harus diingat itu? 11, 13 harus diingat. Coba tanyakan dong, kalau misalkan orang ditanya rukun iman berapa, rukun Islam berapa, nggak bisa jawab, repot itu mau mengomentari. Jangankan mengomentari agama lain, mengomentari agamanya sendiri juga belum pantas begitu. Makanya belajar dulu. Nah, kalau misalkan tadi mengatakan, di dalam Kristen itu tidak ada ajaran untuk membunuh, adanya itu ajaran untuk mengasihi orang lain. Sama, di dalam agama Islam juga sama. Itu kebenaran universal ya. Itu adalah kebenaran universal. Dalam pengertian bahwa kita itu kita itu belajar bahwa apabila kita marah itu kita harus sabar. Kemudian apabila kita itu dimusuhi oleh orang lain, maka kita itu lebih baik untuk membalas dengan kebaikan. Sama, cuman bahasanya kan dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan jika kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kan nggak seperti itu. Cuman ini permasalahannya kan bukan sedang di dalam konflik. Nah, resolusi konflik itu berbeda. Di dalam ajaran normal begitu, nggak bagus kita itu dihina sama orang, kita bawa batu kemudian kita lempar orang, itu nggak bagus.
tatkala sedang tidak ada konflik. Nah, tatkala sedang ada konflik, maka agama pun harus hadir di situ. Nah, bagaimana orang Kristen itu tatkala mereka mengatasi konflik, misalkan mereka merasa tertekan karena minoritas dari umat muslim, atau sebaliknya, tatkala umat muslim itu sedang berada di dalam konflik dalam keadaan mereka minoritas, seperti misalkan sekarang yang terjadi di Gaza misalkan. Nah, ini kan ada ilmu yang lain yang mana orang awam seperti mbak-mbak tadi itu, entah siapa namanya, itu tidak akan paham. Yang paham itu orang-orang yang memang memahami teologi. Makanya di dalam menghadapi konflik itu sendiri, misalkan kita berbeda-beda, para ulama pun berbeda-beda, tidak serta-merta misalkan lawan. Enggak. Makanya kenapa permasalahan di Gaza itu enggak selesai-selesai. Karena para ulama pun di dalam menghadapi Gaza berbeda-beda. Ada yang mengatakan Gaza itu sudah warganya di situ saja supaya tanahnya tidak diambil. Ada yang mengatakan sudah mengungsi saja karena sudah tidak mungkin menang dan lain sebagainya. Ini tataran sudah bukan di dalam tatanan teologi dalam keadaan sosial itu baik-baik saja, tetapi resolusi konflik. Nah, Yusuf Kala ini tidak berbicara dari segi teologi murni, tidak. Karena kalau berbicara dari segi teologi murni, nggak ada, perang itu nggak ada. Hatta di Islam sendiri pun itu nggak ada, dalam pengertian yang harus itu mengangkat pemimpin. Nah, nanti pemimpin ini yang pada akhirnya akan menilai. Makanya pemimpin itu ada syarat-syaratnya, di antaranya dia itu harus mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti menilai bagaimana di dalam keadaan ini, apakah kita itu sedang berkonflik atau tidak, apakah orang muslim itu sedang dianiaya atau tidak. Dialah yang pada akhirnya bisa mengatakan, ayo kita sekarang bantu teman kita, begitu. Itu kan sedang konflik tuh. Kita harus membantu teman kita. Apakah di Kristen itu ada ajaran seperti itu? Tanyakan sama pendeta kalian. Masa nanti kalau misalkan di satu daerah sedang konflik, Kristen itu katakanlah digenosida misalkan begitu ya. Masa mau diam saja? Tanyakan sama pendeta kalian, apa solusinya? Karena kita Islam punya solusinya, apakah Kristen punya solusinya? Nah, dari perkataan Pak Yusuf Kala, terlepas dari urusan teologis itu, terjadi kesalahpahaman di akar rumput. Orang Kristen, orang Islam punya sangkaan setiap membunuh kafir itu syahid, ataupun setiap dibunuh kafir itu syahid. Orang Kristen pun sama, memiliki sangkaan itu adalah holy war, itu adalah perang suci. Dibunuh ya syahid, martir, membunuh ya martir juga. Nah, ini adalah miskonsepsi. Dari mana kita itu harus menyelesaikan ini? Dari bangku pemahaman agama sedari awal. Sehingga ya, ini panjang sebetulnya. Jadi inilah pembukaan yang bagus sebetulnya kalau kita memang mau menjadi negara yang toleran. Ya, jangan toleran versi Banser, versi Ansor itu orang lagi lagi Natalan begitu dijaga gereja, itu ma'aridu anil kufri, itu bisa kufrun, ya bisa kafir itu. Bukan begitu. Ini dalam sebetulnya kalau kita mau berbicara, dan membicarakannya bukan orang-orang sekelas Ade Armando dengan teman-temannya itu yang tidak tahu 10 larangan Tuhan. Bukan itu. Ya, ini harus berbicara secara teologis dengan ahli agama masing-masing. Ini akan bagus, akan seru. Sebelum kami menampilkan video utuh pernyataan Yusuf Kala, kami ingin jelaskan beberapa fakta tentang ceramah Yusuf Kala ini. Pertama, video ini adalah video lama, yaitu video tanggal 6 Maret 2026. Sedangkan Cokro TV mengangkat kembali video ini pada tanggal 10 April 2026. Dan di akhir video, kami akan jelaskan alasan utama kenapa video lama ini diangkat kembali oleh Ade Armando di Cokro TV. Kedua, video ini berasal dari video ceramah Yusuf Kala di dalam ruangan Masjid UGM, bukan di tempat umum, dan bukan video konferensi pers di depan media. Jika ada yang berpendapat bahwa ceramah di masjid adalah bisa diperkarakan, maka ceramah pendeta Gilbert Lumindong yang menirukan gaya orang sholat di gereja juga seharusnya bisa diperkarakan. Ketiga, ceramah ini bukan untuk menanggapi perang Amerika dan Iran secara khusus. Yusuf Kala diminta panitia memberikan ceramah khusus dengan tema Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar. Nah, itu kan terbukti kan ucapan saya nih. Saya tadinya belum lihat ada flyer ini ya, strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional multipolar. Ini bukan permasalahan teologis, Bung. Ini adalah permasalahan. Yusuf Kala itu berbicara real yang terjadi di lapangan, bagaimana begitu. Ya, ini misalkan kemarin ada Amrozi itu ya, yang bom Bali itu.
Kan kalau kita lihat dari kenyataannya nih Amrozi ini punya sangkaan bahwa ngebom Bali seperti itu adalah syahid. Itu sangkaannya Amrozi. Dari apa? Di dalam praktek yang terjadi di lapangan. Dia, apakah secara teologi itu demikian? Kagak itu itu nggak boleh. Orang lagi joget-joget kok dibom, nggak boleh sayang. Nggak boleh. Dari tatanan teologis begitu ya, nggak boleh. Mereka itu objek dakwah, bukan objek perang. Itu objek perang itu siapa? Yang memerangi. Makanya perang itu pasif sedari awal, baik di Kristen atau di Islam itu pasif. Perang itu kita tidak boleh memulai. Cuman permasalahannya kan di sini, oknum itu selalu ada. Apakah semua orang itu taat terhadap ajaran agama mereka sendiri? Kan tidak. Ada orang itu orang-orang gila begitu ya. Mereka itu menjadi pemimpin, kemudian mereka itu memakai agama sebagai alat untuk memuaskan hasrat kuasa mereka banyak. Nah, orang seperti ini pada akhirnya yang menjadikan apa? Terjadi konflik besar. Orang-orang bodoh yang tidak belajar agama masuk ke dalam konflik kekerasan. Dan saya pikir saya heran saja, kenapa ini termul itu kok membabi buta seperti ini. Ini sudah bukan hanya merusak demokrasi, ternyata para termul itu ya, mereka itu sudah merusak ajaran agama mereka. Mereka itu sudah merusak toleransi yang berusaha dibangun dan sebagainya. Dengan cara menjelaskan permasalahan seperti ini bukan dari kacamata sebagaimana harusnya dijelaskan, tetapi dari kacamata mengadu domba. Si termul tuh ya, makanya amit-amit ini harus segera di eradikasi para termul itu pemikirannya ya, bukan orang-orangnya. Orangnya mudah-mudahan betah ya di Indonesia. Nggak apa-apa, Indonesia itu majemuk kok ya, seneng kita banyak orang yang berbeda itu. Ini adalah ceramah Ramadan. Dan untuk mendapatkan gambaran yang utuh, simak cuplikan isi ceramah Yusuf Kala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya diundang untuk hadir di sini untuk bersilaturahim dan juga sekaligus beribadah dan memberikan beberapa hal yang oleh panitia diminta saya berbicara tentang perdamaian. Ada hadis Rasulullah yang intinya begini. Rasul bertemu dengan para sahabatnya dan Rasulullah bertanya, apakah ada di antara Anda mengetahui apa amal yang lebih baik daripada salat dan puasa? Sahabat berjawab, tidak tahu Rasulullah. Rasulullah berkata, hal yang lebih tindakan atau upaya yang lebih amal yang lebih tinggi daripada salat dan puasa adalah orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Jadi mendamaikan orang dalam hal ini tentu mempunyai amal yang tinggi. Karena itu kenapa Rasulullah artinya perdamaian itu hal yang sangat penting. Hal yang oleh Rasulullah memerlukan bahwa lebih tinggi daripada salat dan puasa, sedangkan salat dan puasa adalah kewajiban. Sebentar, nah ini Yusuf Kala itu bukan ustadz ya. Kalau sedikit-sedikit salah ya wajar. Jadi lebih bagus daripada sholat dan puasa, bukan lebih bagus daripada sholat dan puasa wajib, tapi lebih bagus daripada sholat dan puasa sunnah. Kalau sholat dan puasa wajib itu sudah rukun Islam, itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak ada yang lebih bagus daripada itu. Sholat itu nomor satu sudah, ya sholat wajib. Nah itu, cuman secara konteks ya yang dibicarakan oleh Pak Yusuf Kala di sini kan sesuai dengan tema yang dibangun, yang diangkat, yaitu apa? Itu tadi resolusi konflik. Kita itu mau menyelesaikan konflik, itu harus ada nilai spiritualnya dulu. Ini diperintah oleh Allah begitu lewat Rasulullah SAW, karena pahalanya pun besar. Begitu ya. Jadi ini landasannya landasan spiritual dulu sebelum kita masuk nanti ke sananya. Misalkan ada landasan sosial, ada landasan ekonomi dan sebagainya. Bagus ya, cuman nama juga bukan ustadz ya. Bukan lebih bagus daripada sholat dan puasa wajib, bukan, dari yang sunnah. Jadi kamu itu kalau sudah bagus sholat wajibnya, bagus puasa sunnahnya, kemudian punya pilihan antara banyak sholat atau mendamai-damaikan orang, lebih baik kamu itu mendamai-damaikan orang. Nah inilah yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala, dan itu nampak begitu. Track recordnya Yusuf Kala itu terlihat. Itulah pandangan tentang perdamaian
dari Rasulullah. Juga ada rumus mengatakan, tapi rumusannya mengatakan perdamaian itu adalah akhir dari konflik. Atau sebaliknya, konflik adalah akhir daripada perdamaian. Jadi kalau kita bicara perdamaian, tentu kita harus berbicara sebabnya, yaitu upaya untuk menghentikan konflik. Itu tentang perdamaian. Karena itu kita perlu mengetahui kenapa orang berkonflik. Kenapa satu negara banyak konflik? Kenapa dunia sekarang ya? Sekarang dunia penuh konflik. Yang kita sedihkan ialah paling banyak konflik justru di negara-negara Islam pada dewasa ini. Di Indonesia konflik yang terbanyak sebabnya karena ketidakadilan. Kenapa? Ada tindakan yang tidak adil dipandang orang yang tidak adil pemerintah. Contohnya sejak awal Permesta, PRRI, Permesta, DITII, kemudian Poso, Ambon, itu semua tidak adil sebenarnya. Di samping perang agama. Banyak lagi karena tidak adil. Ujungnya memang kadang-kadang politik, kadang-kadang agama, pada awalnya karena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. Ya. DITI Jawa Barat dulu dia pejuang. Kenapa yang pimpin kita bukan orang pejuang? Baik, ini sebetulnya sepertinya harus direaksi dalam video tersendiri. Cuman saya sudah mengucapkan mayoritas apa yang ingin saya ucapkan, nggak bakal selesai ini terlalu lama ya. Cuma tadi menarik tuh ada dua soal, yaitu yang paling banyak terjadi konflik itu di negara Islam, yang kedua di Indonesia. Tatkala ada konflik itu asalnya adalah dari ketidakadilan, rasa ketidakadilan. Ini yang dirasakan oleh Yusuf Kalla, bukan secara teologi. Kenapa negara Islam itu paling banyak berkonflik? Karena sekali lagi Islam yang ada sekarang pun di dalam mengajarkan perdamaian itu sudah berbeda-beda. Namun bagaimana kita ini sekarang sudah berfirqoh begitu ya, sudah berkelompok-kelompok. Kemudian tatkala kita itu ingin menyelesaikan permasalahan itu misalkan di dalam ranah teologi saja, kita sudah dicap sebagai orang yang inkonsisten dan sebagainya. Padahal kita itu ingin menyelesaikan ini di dalam tahap teologis. Kalau semuanya itu menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita katakanlah kalau di Indonesia jadi NU aman karena ilmunya dalam. Cuman orang itu sekarang dengar NU aja udah alergi duluan begitu. Ya salah orang NU sendiri. Kalau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu udah selesai perang sekarang itu gak bakalan ada. Ulang imamnya udah nggak ada kok. Siapa yang punya otoritas buat memerintah kamu perang ke medan perang tuh? Sekarang udah nggak ada. Ya, udah nggak ada. Kalau bukan Imam Mahdi itu, Imam Mahdinya belum ada. Kecuali kata si Rosi Hasim, pusing. Itu kita di akhir zaman ya. Kalau mau lepas dari fitnah akhir zaman, belajar saja yang bagus begitu. Nah kalau di Indonesia tadi kebanyakannya konflik. Masalahnya konflik ini suka dibawa ke dalam ranah agama, ke dalam ranah teologis untuk membakar api orang-orang yang memang berkonflik di situ. Demikian ya. Ini saya mau jualan saja sedikit lagi. Popcornnya tuh enak banget ini ya. Rituals popcorn, rasa karamel, rasa yang lain. Mending karamel dulu kalau belum pernah nyobain ya. Itu jagungnya jagung mushroom, besar-besar, renyah-renyah, enak. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.